ketika dia secara terang-terangan di depan Xi Jinping, Presiden Cina, menyerahkan blueprint pembangunan ikan kepada negara lain, Cina. Dan satu lagi kesepakatannya adalah memberikan Pulau Rempang 17.000 hektar kepada perusahaan yang diklaim oleh Bahlil Lahadalia sebagai perusahaan kaca terbesar di dunia. Hanya untuk membangun pabrik kaca. Kenapa harus 17.000 hektar? Kenapa harus menggusur rakyat? Siapa yang bisa jamin nanti kalau ada kontainer masuk, itu isinya adalah semata-mata keperluan industri, pabrik. Siapa yang bisa jamin itu bukan narkoba misalnya? Siapa yang bisa jamin itu bukan senjata dan sebagainya? Dan itu kejadian di Tibet itu terjadi begitu. Tibet itu dirampas oleh Cina dengan dalih TKA masuk, mereka memasukkan senjata segala macam, ketika merasa kuat, mereka ambil alih kekuasaan. Yang disebut media mainstream itu yang sebetulnya media konvensional kalau saya sebut ya, bukan mainstream lagi. Itu kan sebagian besar dimiliki oleh konglomerat, ya kan? Anda mau sebut apa deh? Mau televisinya, mau online segala macam milik si anu. Dan sebagian besar konglomerat itu kan dalam genggaman Joko Widodo, karena mereka semua punya masalah, punya komorbid di sisi hukum, di sisi praktik-praktik bisnis yang pajak dan sebagainya. Jadi itu yang Ali maksudnya pergeseran-pergeseran mereka relatif. Kan dulu pernah ada yang kritis tuh salah satu acara tuh. Ya. Hilang juga kan gitu. Nah, tapi kemudian mereka pun akhirnya membaca angin. Angin ini seperti Jokowi sampaikan secara terbuka ketika dia bicara di acara Kongres PAN kalau nggak salah. Belum lama, belum 1 bulan kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa kalau dulu orang rame-rame datang ke saya, sekarang orang rame-rame pergi ke saya. Pergi dari saya gitu ya. Jadi memang Jokowi merasa ditinggalkan. Dan ini kan yang ditangkap oleh para pemilik media untuk mencari posisi positioning baru. Makanya kita lihat beberapa acara diskusi publik yang apapun. Nah, kalau ILC dari dulu kan ILC kan ya, Kari Ilyas, Aiman Wicaksono segala macam itu kan sudah mulai kencang tuh. Mulai ya istilahmu tadi pinggir-pinggir jurang gitu kan. Gitu, ya. Gitu kan. Nah tapi di luar itu Ari, syukurnya alhamdulillah bahwa seperti diakui Jokowi beberapa hari yang lalu bahwa media mainstream sekarang mulai agak ditinggalkan, orang beralih ke media sosial. Iya sekarang justru jurnalisme banyak kan di media sosial sekarang. Makanya saya bilang tadi bukan mainstream lagi, kalau mereka platform konvensional mainstream arus utama justru medsos. Tapi trust masyarakat jadi banyak ke medsos sekarang daripada. Betul. Karena orang kadung nggak percaya gitu loh. Iya, takutnya kalau media kadang-kadang media yang mainstream itu terkonfirmasi kan gitu. Nggak di sini nggak di mana sebenarnya di negara lain ya, di Ethiopia kayak di mana gitu ya. Ethiopia sok tahu deh. Nggak misalnya di Amerika pun begitu kan. Ini lagi ada trust issue dengan media mainstream sekarang kan gitu kan. Nah, justru yang bergerak di sosmed itu masyarakat ngerasa nothing tulus karena mereka pelakunya kan gitu kan. Iya. Ya maksudnya nggak ada di belakangnya tuh kayak ini kan ada mungkin ada hal yang membuat para pemilik media ini nggak bisa ngomong. Betul. Nah kalau para pemilik sosmed kan nothing tulus kita paparin aja yang menurut kita perlu orang tahu gitu kan. Karena media-media yang dimiliki oleh Konglo itu kan industri. Minimal dia harus bisa membiayai diri sendiri atau cari duit dari situ. Minimal ya, industri. Sehingga sekencang apapun mereka tancap gas, nginjak gas, pada saat tertentu mereka harus injak rem juga. Sementara media-media, bukan media sosial yang nggak punya majikan. Kan susah jeplak ya orang Jawa bilang kan. Nah, saya dengan beberapa teman, Hersu Beno Arif dan lain-lain, itu kan kita punya payung, perusahaan pers, FNN, Forum News Network. Itu yang saya maksudnya FNN dulu Pak. Ada singkatan kayaknya di Bang channelnya gitu kan. Itu maksudnya Forum News Network. Itu memang itu sebetulnya diinisiasi oleh wartawan-wartawan gaek, wartawan-wartawan tua dari kemarahan kita ketika aksi-aksi bela Islam. Bela Islam itu kan jutaan manusia kumpul di waktu yang sama, tempat yang sama. Tapi Ari bisa lihat hampir tidak ada media yang mengcover. Hampir nggak ada, kecuali mungkin Republika. Di situ kemudian Hersu Beno Arif, teman saya sama-sama di Metro TV, dia mantan Tempo kalau nggak salah, dia menulis artikel bunuh diri pers nasional. Bagaimana karena kooptasi para pemiliknya oleh kekuasaan, kan blackout, nggak ada berita. Lalu kita kumpullah beberapa wartawan-wartawan tua yang punya jam terbang lebih dari 20 tahun,
teman-teman juga sebetulnya. Ada mantan Jawa Pos, mantan Tempo, saya Media Indonesia, Metro TV. Ada beberapa lain kumpul, udah kita bikin sendiri apa Forum News Network. Terus kita menulis apa? Waktu itu suasananya juga suasana malah ada begitu jadinya. Gitu. Nah, kemudian bagusnya lagi ketika saya kesandung masalah tempat jin buang anak beberapa tahun sebelumnya. FNN itu buat surat kepada Dewan Pers mendaftarkan channel-channel itu. Ada Hersu Bernard Point, ada Rocky Gerung, ada MSD, Muhammad Sidido dan beberapa lain. Itu didaftarkan kepada Dewan Pers resmi bahwa ini adalah produk FNN. Bagian dari produk FNN, jadi produk jurnalistik. Jadi ketika itulah saya mendapat bemper ketika jaksa tetap mempersoalkan saya, membawa saya ke ranah pidana biasa. Dan saksi ahli saya kan antara lain selain Rocky Gerung dan yang beberapa lain kan Ketua Dewan Pers, almarhum Profesor Atmadi Azra. Ketika ditanya apakah, kan saya dijerat ketika saya bicara sebagai narasumber. Narasumber waktu itu sebenarnya. Narasumber. Lalu saya kan ngotot, saya wartawan, saya melaksanakan tugas-tugas jurnalistik saya, bicara. Tapi Atmadi Azra, Ketua Dewan Pers, Profesor itu mengatakan ketika wartawan bicara sebuah forum, dia bukan wartawan, dia narasumber. Tapi kalau acara itu kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan jurnalistik, baik tertulis online maupun di YouTube dan sebagainya, itu produk jurnalistik. Nah, untungnya Ari, waktu saya diperiksa oleh polisi itu bolak-balik polisi itu menunjukkan kepada saudara terdakwa, ditunjukkan akun channel linknya ini, video ini. Jadi yang ditunjukkan tuh produknya. Bang ini channel kayak akun kita nih sekarang nih. Nanti kan begitu tampil tayang kan ada linknya tuh. Itu yang jadi barang buktinya. Gitu kepada Ari misalnya, nauzubillah misalnya. Ditunjukkan konten ketika dengan Edi Mulyadi linknya ini. Nah, karena itu sudah menjadi masuk ke YouTube Bang Edi Channel, maka itu sudah produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu produk yang dibuat oleh perusahaan pers. Perusahaan pers itu perusahaan yang sengaja dibuat hanya untuk itu. Tidak perusahaan campur general trading, percetakan apa enggak, harus pers. Kemudian kalau dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers itu wartawan adalah orang-orang yang bekerja secara rutin melakukan tugas-tugas jurnalistik. Nah, tugas-tugas jurnalistik itu apa? Mengumpulkan, mencari, mengolah, menyiarkan dalam bentuk berita, baik melalui cetak, elektronik. Nah, ini ada exitnya nih, dan saluran lain yang tersedia. Nah, saluran yang tersedia itu antara lain bisa TikTok, bisa channel, Instagram, bisa dan sebagainya. Itu yang alhamdulillah Allah tolong saya dari situ. Jadi saya dijerat dengan 6 pasal, tuntutannya sampai 10 tahun lebih. Ancamannya. Tapi dengan izin Allah saya dituntut 4 tahun oleh jaksa dan divonis 7,5 bulan. Pas dengan hari saya ditahan. Jadi dalam amar putusannya hakim memerintahkan pada terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan. Oh, jadi pas diumumin pasin banget. udah nginep 7 bulan ya. 7,5 bulan. 7,5 bulan ya. Gitu. Wah, ini menarik. Jadi selama ini kayak tadi tuh menjalankan ini pernah ada pressure apa gitu nggak? Pressure sebagai jurnalis gitu. Gini. Saya nggak tahu sebagai apa ya, tapi tadi kan saya waktu kita offer kan saya kan ada jadwal rutin khutbah Jumat. Hampir setahun penuh lah saya ada terus. Nah, suatu ketika saya ada jadwal di Metro Tanah Abang, jembatan itu. Tapi dari hari Rabu saya nggak kurang sehat. Jadi Jumat pagi saya telepon pengurus, saya tidak bisa datang. Tolong cari penggantinya. Oke. Saya akhirnya sholat Jumat di masjid komplek rumah sendiri. Komplek rumah sebetulnya kalau jalan aja 300 meter nyampe. Cuman kan banyak portal tutup, jadi muter saya pakai motor. Itu 1 kiloan lah. Nah, menariknya waktu pulang dari motor itu, pulang dari masjid itu, saya pakai gamis putih, jalan santai, itu ada motor lain, 2 orang boncengan, dengan santai juga, Ri. Motornya ditendang dan alhamdulillah nggak jatuh, tapi oleng aja. Dan orang itu dengan santai juga nggak ngabut, tapi justru ngeliatin. Itu kan beri pesan, woi, gue tahu lu di sini. Ada pesan seperti itu, ya kan? Apalagi dulu misalnya kalau jelang-jelang aksi, saya di luar gitu kan ya, kemana-mana seperti biasa sekarang kayak di sini. Istri saya telepon, Di, itu ada orang mondar-mandir pakai motor dari tadi. Nggak apa-apa, itu teman kita lagi ngawasin kita. Oh, nggak ada rasa-rasa
Nggak ada rasa takut apa? Takut ada normal lari, tapi kan kita juga udah apa sih, kita sudah confirm bahwa itu bagian dari risiko perjuangan. Gitu. Dan alhamdulillah memang ya begitu. Oke, kita kembali dengan keadaan sekarang nih Bang. Posisi keadaan sekarang perpolitikan kan justru tinggal menunggu injury time nih ya. Tapi justru makin banyak berita-berita yang keluar viral atau segala macam yang kemudian nongol di permukaan gitu ya, kemudian menjadi bahan perbincangan dan juga diskusi gitu ya. Dan jadi seperti ini loh, masyarakat netizen ini kan udah kayak intel ya. Dia bisa mendapatkan info dan data yang nggak kaleng-kaleng gitu kan. Jadi seolah-olah fit and proper test itu bisa ditelanjangi oleh netizen. Gitu. Apalagi ada beberapa kenapa justru keluar sekarang itu di mana tinggal menunggu waktu gitu. Nah, kalau pandangan Bang Edi sendiri gimana tuh? Dengan apa yang lagi kejadian? Jadi memang netizen itu luar biasa ya. Mereka punya kemampuan investigasi yang dahsyat ya. Saya sebagai jurnalis juga ampun-ampunan tuh, nggak berani lawan tuh, kalah banget lah ya. Mereka nggak tahu cara kerjanya gimana, mereka nggak punya majikan kan, dia sendiri kan, tapi mau-mauan kita luar biasa kan ya. Nah kita sebutnya misalnya kisah dua yang terakhir, private jet dan Fufu Fafa, ya kan itu kan terus nggak habis-habis. Bahkan seorang Jimli Asidiki, profesor hukum tata negara pun minta bahwa sudahlah itu Fufu Fafa itu kan potret dangkalnya demokrasi, kampungan, menyerang pribadi, black campaign dan sebagainya kan. Dan dia terakhir minta, kalaupun itu benar kan itu pilpres 10 tahun yang lalu, lupakan saja. Dan ternyata itu kan justru jadi santapan baru bagi para netizen. Saya sendiri bikin konten soal itu khusus ya. Prof, ini urusan bangsa, masa depan bangsa. Kalau si Fufu Fafa itu tukang martabak biasa, nggak ada urusan kita. Kalau si Fufu Fafa itu tukang catering biasa, nggak ada urusan kita. Tapi si Fufu Fafa ini sekarang calon wakil presiden terpilih. Yang kemudian kita tahu bagaimana konten-konten cuitannya itu mesum, jorok, jahat, bengis, apalagi macam-macam. Nah, antri mau tambahin yang mana ya? Dan itu tokoh-tokoh yang kemudian ternyata bersama-sama dia gitu loh. Nah, kita kan, saya katakan ini nggak boleh orang seperti ini menjadi wakil presiden. Apalagi konstitusi kita jelas-jelas menyebutkan memberikan hak kepada dia, wakil presiden, untuk menggantikan presiden jika mengalami apa yang disebut berhalangan tetap. Dan berhalangan tetap ini kan bisa macam-macam di dunia politik. Bisa normal, bisa tidak normal. Kalau mundur sedikit, begitu si siapa namanya, Koni Rahakunduni mengatakannya, ketika ngobrol sama Rosanna Ruslan, nanti Pak Prabowo 2 tahun, selanjutnya 3 tahun berikutnya siapa, Gibran. Kan Koni dengan atraktif, tunggu. Saya langsung berdiri, dia bilang gitu kan. Itu kejadian ada Bang Edi juga? Oh enggak, itu jadi informasi publik kan, videonya beredar kan. Saya bilang sama Rosanna, lu yakin Jokowi Gibran akan membiarkan Pak Prabowo hidup 2 tahun? Kalau gue jadi Prabowo Gibran, gue matiin dia besok kan gitu kan. Jadi yang saya maksud tadi dalam konteks berhalangan tetap, dari mulai apa-apa sampai meninggal, itu kan berhalangan tetap. Dan konstitusi kita memberi hak kepada wakil presiden untuk naik. Bayangkan kalau kita punya wakil presiden, apalagi presiden orang seperti ini. Bagaimana nasib masa depan bangsa kita? Jadi sungguh nggak elok kalau seorang Jimli Asidiki berkata demikian. Dan ternyata pendapat semacam saya ini ramai sekali di medsos. Sampai orang bilang, oh si Jimli termasuk bagian tukang cebok nasional juga gitu kan. Dan sebagainya seterusnya. Oh jadi sebenarnya sekarang ini dengan kejadian yang mencuat di permukaan ini kan justru menjadi pertanyaan masyarakat adalah kedua sosok ini nanti akan memimpin Indonesia nih, gitu kan. Tapi ternyata ada track record bahwa ada dislike di antara mereka nih ternyata, gitu. Sedangkan di sebuah corporate aja jika hal seperti itu nggak bisa berjalan bersama. Nah, kalau pandangan Bang ini gimana tuh? Para pembantu Prabowo berusaha meyakinkan publik bahwa mereka mengatakan penggorengan Fufu Fafa itu bagian dari upaya memecah belah Prabowo dan Gibran. Dan tidak akan berhasil, kata mereka begitu. Bahkan seorang Sumi Dasko pun yang ketua hariannya
mengatakan, ketua harian Gerindra, kami tidak pernah bahas Perpu apa dalam rapat-rapat kami. Sayangnya saya nggak percaya. Sayangnya kita kan udah lama nggak percaya sama ucapan para politisi kan, karena apapun yang dibilang hampir selalu sebaliknya. Nah, saya kira begini, Ari, secara normal saja, ini ada orang dihina-hina sampai senista itu ya, disebut tentara pecatan lah, diceraikan istri lah, apalagi biji tinggal satu lah, partainya disebut Garuda lagi menstruasi lah, banyak sekali hal yang menistakan. Dan menurut saya sebagai seorang manusia menjadi sangat normal kalau dia marah dan tersinggung. Gitu kan. Ketika dalam debat Pilpres Anies Baswedan memberikan angka 11 dari 100. Itu Baper Nasional. Baper pendukung maksudnya. Bahkan Prabowo-nya dalam beberapa event secara terbuka dia bahas itu di mimbar. Sampai dengan siapa lo ngasih angka segitu gitu kan. Artinya kan dia terganggu. Hanya 11 dari 100. Nah ini penistaannya, pelecehannya, penghinaannya jauh lebih dahsyat daripada 11-100. Nggak mungkin menurut saya, nggak mungkin Prabowo anteng-anteng aja. Cuman saya hanya bisa memprediksi kenapa Prabowo tak sepatah pun kata keluar. Ya menurut saya ditabung aja itu setelah tanggal 20. Nah ya kan berarti kalau misalnya memang bahasa politik dia kadang-kadang ya. Ini sekarang ngeliat politik kayak drama ya. Kayak drama. Ini akan gimana? Episodenya kelanjutannya seperti apa gitu kan? Ini gak ada statement. Kalau gak ada statement malah lebih ngeri sebenarnya. Karena kan gak ketahuan teksnya tuh gak kebaca kan gitu. Nah, ini kan jadi sedikit ada prasangka ya di masyarakat. Ada 2 matahari. Yaitu? Ada 2 profil sekarang. Petahana dan calon pengganti. Gitu kan. Apakah yang suksesornya, penerusnya nanti ini akan meneruskan agenda sebelumnya atau tidak? Kan gitu. Antara meneruskan atau enggak kan belum, masih tanda tanya kan. Karena nggak ada sinyal-sinyal, nggak ada kode-kode, cuma diem aja. Nah, kalau bayangan Bang Edi gimana? Kita kan 10 tahun ini dijejali opini bahwa Jokowi itu petugas partai. Walaupun kemudian partainya muring-muring ya, marah-marah karena merasa dikhianati, dizolimi. Paling enggak pada 2 periode terakhir. Periode kedua maksud saya. Nah, julukan sebagai petugas partai ditambah ucapan-ucapan verbal Megawati di depan publik itu menghinakan Jokowi. Pak Jokowi itu loh, kalau tanpa PDIP nggak ada apa-apanya, kasihan deh gitu kan. Misalnya berkali-kali sebelum petugas partai itu menghinakan dia, merendahkan dia. Nah, Anda bisa bayangkan nggak, Ri? Kalau status sebagai petugas partai saja sudah begitu hina, apalagi kalau Prabowo dipersepsikan sebagai petugasnya Jokowi. Ya dong, suksesor. Oh iya. Sebagai orang yang di-endorse, sangat mungkin dan hampir pasti mereka pasti ada deal di belakang. Lu nanti begini, lu nanti begitu. Nah, dan kalau Prabowo melaksanakan itu, maka mau tidak mau orang akan memberikan dia stigma, stempel, lu petugas Jokowi. Which is mungkin nggak sebagai seorang Prabowo terima itu? Nah ini baru masuk jawabannya. Prabowo pasti nggak mau. Menurut saya, dia seorang jenderal, pintar, bintang 4, cerdas, sementara pendahulunya mengaku bahwa pemimpin itu tidak harus pintar. IPK saya di bawah 2. Bayangin bisa di kuliah di bawah 2 bisa lulus, gimana ceritanya. Tapi kan Allah juga punya kerja kan. Itu ditulis oleh Tempo loh, dan banyak media lain. Dia mengaku IPK-nya di bawah 2. Dan dia memang gak pintar. Bacaan saya Shinchan, Doraemon, kan begitu dia bilang. Nah Prabowo pasti tidak mau menjadi petugas dia. Nah, cuman karena dia terikat dengan beberapa konsensus bersama, ya deal-deal tadi, dia kan tidak bisa frontal. Gua gak mau. Nah, kalau Ari teliti, itu ada sinyal-sinyal. Misal tentang IKN. IKN kan Jokowi sangat berharap Prabowo akan meneruskan karena ini proyek mercusuarnya kebanggaan dia. Tapi ketika Prabowo bicara di Qatar Economic Forum, terbuka, diwawancara oleh wartawan, ditanya soal IKN, IKN akan kami lanjutkan. Tapi ada tapinya, akan kami tarik 20-30 tahun. Karena perlu dana yang sangat besar sampai 30 miliar.
Wah. Kalau kita tarik 20-30 tahun, maka kami harus hanya mengeluarkan $1 miliar per tahun dan APBN kami mampu. Ucapan Prabowo ini kan sinyal bahwa dia mulai kembali loh. Padahal saya yakin betul, walaupun saya tidak punya bukti, itu bagian dari kesepakatan Prabowo Jokowi mengendorse dia. Ini kan proyek kebanggaan dia. Nah, belum lagi yang lain-lain. Ada sinyal-sinyal lain, misalnya ketika dia bicara di Universitas Pertahanan. Itu kalau Ari perhatikan sekuennya itu berlanjut. Bahwa dia mengatakan ada orang yang menjadikan kekuasaan untuk bla bla bla. Dia sama sekali nggak sebut nama. Tapi orang tahu yang dimaksud adalah Joko Widodo. Dan itu diulang lagi ketika dibicara di acaranya Kongres PAN. Jadi banyak statement-statement dia yang menunjukkan bahwa gue bukan suksesornya. Gue bukan petugas dia. Nah, cuman sebagai politisi, sebagai apa segala macam, nggak mungkin kayak Edi Mulyadi kan ngomong jeplak ya. Yeah. Nah, dia pakai ada strategi juga. Ada tahapan-tahapan yang gini. Paling sedikit saya menduganya tunggu setelah tanggal 20. Sama. Kan 20 kan gua presiden ya, terserah gua dong gitu dong. Akan berubah semuanya. Tapi gini, kalau dibilang 20 tahun, berarti sebenarnya beliau bersiap untuk ngasih PR ke penerusnya. Enggak, itu memang sebetulnya akhirnya pun diakui oleh Jokowi dalam beberapa statement beberapa hari ini. Ketika dia didesak oleh wartawan, kenapa Kepres pemindahan ibu kota tidak kunjung ditandatangani? Ya kan, itu kan ibu kota. Jakarta tidak lagi ibu kota, IKN belum ibu kota. Ini sebenarnya tata. Jadi status quo dong nih. Ibu kotanya yang mana gitu? Status quo dan sekaligus menunjukkan amburadonya perencanaan. Dan itu akan pindah resmi setelah ditandatangani Kepresnya. Dan Jokowi mengatakan Kepresnya bisa saya tandatangani, bisa oleh Pak Prabowo nanti. Dan ketika didesak oleh wartawan, kok nggak kunjung ditandatangani, Bapak hampir selesai. Dan Jokowi mengatakan, saya juga takjub dengan pindah ibu kota itu tidak seremeh, tidak segampang pindah rumah. Bayangkan, itu kan menyapu optimisme dan ugal-ugalan dia selama ini gitu loh. Luar biasa gitu loh. Nah ini kan menjadi, masih dalam konteks kembali lo tadi, misalnya lewat mulut sekjennya, si Ahmad Muzani, mengatakan nanti Pak Prabowo akan dilantik di Jakarta. Sementara jadi di sana, kata Bujani, dan itu tidak ada bantahan dari Prabowo. Yeah. Dan sementara Istana lewat mulut Pratikno mengatakan nanti Presiden akan dilantik di IKN. Kan kalau dia presiden, terserah gue dong, gue mau dilantik di mana? Tanggal 20 gue presidennya. Gue mau di Jakarta mau apa loh gitu loh. Oh. Tapi memang unik juga misalnya nih. Kemudian kabinet pindah ke sana kan, berarti banyak staf juga yang berangkat ke sana tuh ya. Jadi 20 tahun bukan perkara yang sebentar juga untuk kemudian merasakan bagaimana kebutuhan di sana tuh udah proper gitu kan. Nah, kan ada juga di TikTok tuh yang kayaknya saya nggak mau ikut pindah ke sana, kayak bilang gitu kan, dikarenakan pasti akan ya lagi kayak ke dusun lagi kan gitu ya. Apalagi pemerintahan gitu maksudnya. Urgensinya apa sih sebenarnya, Bang, kalau menurut Bang Edi? Urgensi apa? Urgensi untuk pindah kepemimpinan di sana. Ini kan cuma mimpinya Joko Widodo aja. Kalau Ari perhatikan 2 kali Pilpres, baik 2014 maupun 2019, tidak ada satupun dalam jargon kampanye Jokowi akan pindah ibu kota. Tidak ada. Kenapa? Kira-kira? Memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi ini adalah, kalau kata siapa, Rizal Ramli ini kan seperti orang tidur ngimpi, pindah ibu kota, bangun, pindah ibu kota, pindah gitu loh. Dan Rizal Ramli itu orang yang sangat keras ketika dia di podcast begini dengan siapa namanya, Fadlizon. Rizal mengatakan, ini nanti KN itu akan dihuni oleh orang-orang RRC. Nah lalu ada kalimatnya yang bisa dibuka di Google, gampang dicari, podcast dengan Fadlizon. Mas Jokowi, jujur saja, IKN ini untuk Indonesia apa untuk Beijing? Nah gitu loh. Dan memang dari sisi kedaulatan segala macam itu berat, sangat tidak aman. Dan saya kira sebagai seorang jenderal TNI, tentara, Prabowo menyadari itu, saya kira. Kalau kemarin-kemarin bunyi ini bagus segala macam, ya tata krama aja menurut saya begitu. Oh gitu. Jadi menurut saya, kalau berubah gini, setelah tanggal 20 gimana Indonesia? Ini ada 2 ya. Saya tanyakan juga kemarin ke siapa ya, salah satu tamu kita mengenai hal ini juga. Perkiraan negatif dan perkiraan positif.
Jadi pikiran optimis dan pesimis. Yang pesimisnya kira-kira bisa aja begitu, atau optimis seperti apa? Kalau pesimisnya orang mengatakan ini bakal mangkrak, bakal menjadi kota hantu. Ya pesimisnya. Kalau perkiraan optimisnya, saya merasa tadi seperti kata Prabowo dalam wawancara di Qatar itu akan ditarik 20 tahun, 30 tahun. Prosesnya. Jadi, nggak bisa ujuk-ujuk. Ari tahu nggak secara resmi pemerintah kita mengumumkan bahwa sudah ada sekitar 72 triliun uang APBN yang terbenam di sana di IKN. Yeah. Tapi saya dan banyak teman menduga lebih dari itu. Karena banyak geser-geser anggaran yang dilakukan oleh Sri Mulyani kepada Basuki Hadimulyono. Sangat mungkin. Jumlahnya lebih dari itu. Karena apa? Karena sampai hari ini Saiki ngomong itu investor asing yang disebut si Anu begini, Bogono begini, zong. Sementara investor lokal masih groundbreaking aja. Tahu groundbreaking kan? Baru awal. Apa? Bahasa kita zaman dulu apa namanya? Peletakan batu pertama. Batu berikutnya kapan-kapan nggak masalah. Yang penting diletakin dulu ya. Nah, tapi kan dapat hadiah sekaligus menunjukkan bahwa kita support segala macam ya kan gitu. Nah, tapi kan infrastruktur harus dibangun, apalagi yang mengejar tanggal 17 Agustus kemarin. Kan gila-gilaan itu. Infrastruktur. Jadi kita menduga lebih dari itu yang diumumkan. Nah, pada 2025 angkanya masih lumayan tuh. Kalau nggak salah sekitar 19 triliun beberapa triliun anggaran IKN. Itu jauh lebih rendah. Berikutnya seperti kata Prabowo kalau dia konsisten maksimal $1 miliar. Jadi dari sisi per tahun ya? Per tahun. Dari sisi pesimisnya itu akan jadi kota hantu, mangkrak sama sekali seperti Hambalang. Dari sisi optimisnya kalaupun lanjut ya perlu waktu banget. Gitu. Jadi padahal tadi yang saya tanya itu optimis dan pesimisnya Indonesia keseluruhan. Oh ya. Indonesia. Tapi tadi di pengabaran IKN menarik juga sih emang ya. Kalau menurut Bang Edi Indonesia gimana? Indonesia pesimisnya dan ini saya rasa kita mau tidak mau Prabowo akan menjadi penerus Jokowi. Berarti ya. Bang Edi nggak terkesan dengan 10 tahun belakang nih. Iya, justru ini yang kita sebut pesimis dan mengerikan kalau benar-benar Prabowo menjadi penerusnya Joko Widodo. Tapi optimisnya, saya harus bilang kepada teman-teman penonton namanya acara kita ini? Cerita Untung. Nggak sampai saya sebut penonton Bang Edi Channel. Cerita Untung, optimisnya adalah dan sekaligus harapan. Saya harus bilang bahwa saya tidak memilih Prabowo kemarin, ya kan? Tapi kita kan harus realize juga bahwa Prabowo pada akhirnya akan dilantik jadi presiden terpilih, akan jadi presiden definitif. Maka saya dan teman-teman lain nitip pesan harapan Prabowo jangan jadi penerus Jokowi. Prabowo harus jadi antitesanya Jokowi. Prabowo harus kembali kepada jati dirinya seorang Sabta Margais, patriot, nasionalis, bla 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 bla. Yang itu nyaris tidak ada pada diri Joko Widodo. Kita mau sebut apa ketika dia secara terang-terangan di depan Xi Jinping, presiden Cina, bahwa IKN ini bagian dari jalur sutra Cina. Juli 2023 dia ke Chengdu menandatangani 8 kesepakatan. 8 kesepakatan itu antara lain yang satunya adalah menyerahkan blueprint pembangunan IKN kepada RRC. Anda bisa bayangkan bos, sebuah negara berdaulat menyerahkan blueprint pembangunan IKN kepada negara lain, Cina. Tapi ada buktinya itu? Ada dong, itu bisa kita googling gampang. 8 kesepakatan di Chengdu. Dan satu lagi kesepakatannya adalah memberikan Pulau Rempang 17.000 hektar kepada perusahaan yang diklaim oleh Bahlil Lahadalia sebagai perusahaan kaca terbesar di dunia. Ternyata setelah di-googling 10 besar pun nggak masuk. Tapi Anda bisa bayangkan nggak, Ri? Hanya untuk membangun pabrik kaca. Kenapa harus 17.000 hektar? Kenapa harus menggusur rakyat? Kalau kita bikin pabrik, hebat-hebatnya pabrik 50-100 hektar tuh udah dahsyat. 200 hektar tuh udah lebih dari cukup. Kenapa sampai 17.000 hektar? Kenapa rakyat harus pergi? Dan sekarang perlawanan tumbuh lagi di sana. Kemarin saya baru video call dengan teman-teman di Rempang sana. Kan kemudian pertanyaannya kenapa? Siapa yang bisa jamin nanti kalau ada kontainer masuk,
itu isinya adalah semata-mata keperluan industri pabrik. Siapa yang bisa jamin itu bukan narkoba misalnya? Siapa yang bisa jamin itu bukan senjata dan sebagainya? 17.000 satu pulau diusir orang, nanti diisi oleh tenaga kerja dari mereka. Siapa yang jamin bahwa mereka benar-benar tenaga kerja? Bukan tentara. Dan itu kejadian di Tibet itu terjadi begitu. Tibet itu dirampas oleh Cina dengan dalih TKA masuk, mereka memasukkan senjata segala macam, ketika merasa kuat, mereka ambil alih kekuasaan. Tibet. Kejadian. Bukan hoax. Oh, pernah ada rekor kayak gitu ya? Ada rekodnya, dan Cina selalu punya modus-modus seperti itu, memberikan utang-utang yang tak terbayar seperti di Kongo, di Sri Lanka, segala macam. Begitu. Itu kemudian terjadi ya kan dikuasai. Ramai kita sekarang. Seperti itu. Nah, warga Rempang sekarang pindah kemana jadi? Masih ada, kemarin masih bertahan, walaupun inilah yang kita sedihkan ya. Mereka menggunakan aparat. Aparat berseragam, aparat apa sih istilahnya otorita. Mereka di sana melakukan intimidasi segala. Baru kemarin hari Ahad saya video call dengan mereka. Gitu, Bos. Waduh. Jadi banyak harapan juga sebenarnya yang ingin semoga arahnya positif ya, dikarenakan mungkin yang tadi data yang luncurkan sama Bang Edi yang saya juga baru dengar ini, dan ternyata siapa tahu akan menjadi solusi yang berbeda untuk saudara kita yang sekarang mungkin dalam keadaan tidak menguntungkan secara politis ya. Makanya kita kembali ke soal masa depan Indonesia ke depan di bawah Prabowo. Selain harapan juga boleh dong kita ada juga asumsi, prediksi atau bahkan keyakinan bahwa Prabowo tidak akan seperti Joko Widodo. Karena dari orang-orang dekatnya yang saya komunikasi, ada beberapa angin segar yang akan dilakukan Prabowo. Memang beberapa hal yang tadi disebutin Bang Edi juga, ibaratnya ada keoptimisan akan sesuatu itu kan bukan berarti misalnya pun ada yang berlawanan dengan Prabowo akan berpikiran yang sama. Berlawanan itu maksudnya? Iya, misalnya ada yang berlawanan dengan manuver apa yang akan dilakukan beliau, pasti udah antisipasi dong. Apapun itu gitu misalnya. Prabowo akan begini nih kayaknya rencananya nih. Gue ini berlawanan merasa bahwa berarti gue jaga dulu di sini biar dia nggak ngelakuin itu kan gitu, bisa begitu juga dong. Bisa. Seperti yang disebutin Bang Edi semua mungkin akan begini gitu kan. Nah dengan pembelajaran itu ada peluang nih untuk ini nih. Ditutup dulu peluang pintu-pintunya tuh. Bisa jadi dong. Ya, oleh petahana. Ya yang berlawanan lah dengan Prabowo. Kan di sini saya bagian yang nggak tahu nih Bang. Saya cuma bikin keliru pertanyaannya aja, jangan sampai saya salah tangkap. Nanti saya jawabnya keliru gitu loh. Kalau nggak keliru pertanyaan saya salah jawab. Ini banyak nahan kita nih. Gimana jadi? Itu kan tentunya pasti ya masih bisa ditutup peluang-peluang itu gitu. Saya asumsikan pihak yang Ari maksud, saya asumsikan ya itu petahana. Saya asumsikan. Bukan kata ini. Penonton ya, saya tegaskan ini bukan kata Ari ya. Ini kata saya. Jadi risikonya ke saya gitu loh. Nah, kalau itu ya itu tetap ada upaya seperti itu. Karena bagaimanapun juga Jokowi membaca angin mulai nggak berpihak pada dia. Maka dia berusaha barikade, berusaha membaca langkah-langkah Prabowo ke depan seperti apa yang kira-kira bakal merugikan dia. Bahkan orang-orang semacam Mahfud MD, lalu ada Jenderal Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus, ada Jenderal Soeharto, mantan Komandan Korps Marinir pada tahun 98 pun mengatakan bahwa orang ini orang nggak normal, orang gila yang harus dihadapi dengan cara-cara gila juga, dan dia bisa melakukan apa saja, kapan saja, dengan biaya dan risiko apapun dia tempuh. Ketika dia di ujung-ujung kekuasaannya pun, kalau dia pikir itu bisa, dia akan lakukan. Contoh paling gampang 2-3 hari lalu dia menaikkan, bukan dia sih, si Julhas ya, Menteri Perdagangannya, tapi kan pasti atas perintah dia, menaikkan mengizinkan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang. Walaupun dia ngeles itu bukan pasir laut ya, itu sedimen yang mengganggu arus kapal. Itu sedimen, sekali lagi sedimen, bukan pasir laut. Walaupun bentuknya pasir juga, kan gendeng. Nah, kita kan gila, ini kan soal kedaulatan sih. Pasir yang diambil itu akan menyebabkan pulau-pulau tenggelam. Itu kejadian, Pulau Nipah itu udah hilang.
Dan ironisnya pasir-pasir itu dikirim ke Singapura untuk reklamasi. Jadi pada saat yang sama pulau kita tenggelam, Singapura wilayahnya lebih luas. Padahal dalam hukum laut internasional batas negara itu 200 mil zona ekonomi eksklusif itu ZEE itu 200 mil dari batas pantai. Jadi kalau batas wilayah Singapura melebar, berarti kan batasnya ke sana lagi. Pada saat yang sama kita punya pulau tenggelam, berarti kan batasnya mundur. Itu kan gila. Ngambilnya dari pulau terdekat misalnya. Dari pulau, iya kan di ekspor ke Singapura ya. Ngapain ngambil dari mana namanya, dari Papua gitu ya? Papua atau dari bawah tuh apa namanya, yang penjara di bawah-bawah tuh di selatan tuh. Oh di ini apa, Nusa Kambangan? Nusa Kambangan kan nggak mungkin bos. Masih sekitar situ Batam dan sekitarnya situ, pulau-pulau situ. Nah ini Walhi kalau nggak salah udah menghitung ada nilai 600 triliun bro dari rencana ekspor pasir laut itu. Itu kan duit pak. 600 triliun kalau kebagian 10% 60 triliun pak. Ari punya mau segitu mau ngapain? Tolong sisihin buat saya 1% aja. 6 triliun kan? Gila itu. Maksud saya gini, jadi ketika dia merasa harus lakukan, di ujung kekuasaan pun dia akan lakukan. Dan luar biasa gilanya, dia setelah menekan itu, dia mengatakan di depan publik jadi kepada para pejabat di ujung pemerintahan, jangan bikin peraturan strategis yang merugikan rakyat dan negara. Ini wong edan, Pak. Sehari sebelumnya dia tekan seperti itu merugikan rakyat dan negara, besoknya dia ngomong jangan menekan peraturan di ujung kekuasaan. Edan nggak bos? Kok bisa ada orang seperti itu? Bukan Ari yang ngomong. Bukan. tapi siapapun bisa dianulir lagi kan? Bisa dianulir kan? Bisa, makanya tunggu tanggal 20. Tapi kan belakangan kita lagi lihat banyak survei nih sekarang kan, banyak survei apa namanya kepuasan kan gitu. Berarti Bang Edi bukan termasuk yang puas dong? Survei itu kan tergantung. Oh, tuh. Iya, jadi kalau ada 10 orang laki-laki disurvei, apakah bapak-bapak ini setia kepada istri tidak pernah selingkuh? Bisa 10-10-nya setia. Dengan survei yang benar loh, tidak manipulatif. Di meja makan duduk, tanya si A, bapak setia pernah selingkuh enggak? Bapak setia, semuanya enggak pernah. Selesai, bikin laporan Indonesia laki-laki setia. Cuman kan nggak diungkap bahwa ketika survei dilakukan di meja makan itu sebelahnya istrinya masing-masing. Iya. Dalam pengawasan. Kadang-kadang sesuatu yang diulang-ulang di depan publik dianggap kebenaran kadang-kadang gitu ya. Memang propagandisnya Hitler. Kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan titik cerah di tanggal 20 ya. Amin ya Rabbal. Maaf nih Bang Edi, saya kayaknya banyak nahan Bang Edi. Pantesan mukanya merah padam. Enggak, santai. Saya santai aja. Mencoba bermain tetap di bumi aja ini. Tapi Masya Allah luar biasa obrolan kita, justru banyak hal di luar yang kita tahu di permukaan terungkap di sini dari Bang Edi juga. Dan karena memang nggak ada kepentingan apa-apa Bang ini dari 30 tahun ini konsisten istiqomah ya di situ aja. Entah bagaimana perpolitikan yang terjadi, kita melihat keteguhan berada di situ, nggak tiba-tiba kemudian berubah arah karena ada kepentingan sesuatu kan begitu. Ya mudah-mudahan Allah jaga Bang Edi ya. Amin. Ya walaupun sempat ada cobaan beberapa kali gitu ya, tapi masih tetap bisa kemudian kembali di jalannya gitu ya. Ya mohon doalah buat dari Ari dan penonton cerita Ari yang lainnya supaya kita semua, bukan cuma saya, Allah jaga, Allah selamatkan kita dari segala fitnah, bencana, penyakit dan mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kayaknya nih kita akan undang lagi nih. kan bulan depan ada hal perpolitikan yang berubah. Semua prediksinya kita mau ajak ngobrol lagi nih, sesuai nggak gitu ya. Ya kita tunggu aja, moga Bang Edi tetap sehat gitu ya. Amin. Oke guys, jika dirasa menurut teman-teman menarik, monggo share sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya, dan semoga akan memberikan keuntungan edukasi buat teman-teman semuanya. Amin. Jangan khawatir soal monetize. Lagi nggak bisa dimonetize ini. Masih aman ini. Nangis. Siap, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.